telah memberikan ilmunya di malam ini untuk kami mewawancarai. Sebelumnya ada pertanyaan dari teman saya. Jadi Ustaz, bagaimana tindakan umat muslim yang terjebak dalam perputaran uang riba? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Sebelumnya saya ucapkan syukran atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Tugas ini insyaallah kita akan sama-sama diskusikan bersama. Terkait dengan pertanyaan pertama, bagaimana sikap seorang muslim bagi yang sudah terjebak di dalam perputaran riba? Seseorang telah masuk dalam kubangan riba, artinya dia telah pinjam uang di bank misalnya, terus lalu kemudian dia sadar bagaimana hukuman bagi para pelaku riba misalnya. Dia sudah melakukan itu, lalu kemudian hadir dalam hatinya ataupun di dalam kehidupannya ilmu tentang bagaimana bahaya riba. Sebelumnya mungkin ketika dia berkecimpung dengan riba itu, dengan dunia riba, mungkin dia tidak tahu hukumnya atau tidak tahu bagaimana ancaman-ancamannya. Terkadang seseorang itu bisa meninggalkan perbuatan tertentu manakala dia mengetahui ancamannya ataupun mengetahui hukumannya, balasannya di dunia maupun di akhirat. Nah, bisa saja mungkin seorang tidak mengetahui terkait dengan ancaman peringatan Nabi tentang pelaku riba. Berjalannya waktu setelah dia melakukan perbuatan tersebut, akhirnya dapat ilmu. Dia baca, dia kaji, bahkan ikut kajian dan sebagainya. Bagaimana sikap kita? Kita sudah terjerumus, terjebak dalam perputaran riba. Maka para ulama sebutkan, jika dia mampu, jika menginginkan, dan jika dia bisa melaksanakan itu, maka dia bayarkan apa yang telah dipinjamkan, apa yang telah apa yang telah diambil dari hutang atau yang dihutangkan dari bank. Misalnya hutang dia 10 juta dari bank misalnya. Kemudian dia harus membayarnya setiap bulan misalnya 500.000. Nah, biasanya ketika kita ingin membayar secara utuh total, kita akan bayar sepenuhnya, padahal akad di awal adalah hutang secara berkala, dia bayar tiap bulan. Tapi kita ingin bayar sekaligus, biasanya suka kena denda gitu kan. Yang tadinya harusnya dikumpulkan, diakumulasikan menjadi 10 juta bayarnya, tapi karena dia bayar sekaligus biasanya menjadi 10 juta lebih karena kena denda. Maka jika dia mampu untuk berlepas dari riba, walaupun dia harus terkena denda, nggak jadi masalah. Dia bayarkan itu dengan dendanya, karena dia sudah mengetahui bagaimana ancaman dan balasan dari orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, paling rendah, paling ringan dosa pelaku riba adalah seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya. Itu paling rendah dosa riba. Karena riba itu banyak macamnya. Ada riba al-fadl, ada riba nasi'ah, ya, ada riba jahiliyah, banyak. Nah, semurah atau seringan-ringannya dosa pelaku riba adalah seperti dosa seseorang berzina dengan ibu kandungnya. Maka na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka itu yang memungkinkan untuk bisa kita lakukan, yaitu membayarkan secara lunas. Tapi kalaupun misalnya tidak mampu, saya tahu hukumannya riba ini begini dan begitu, tapi dia tidak mampu untuk berlepas diri daripada riba itu secara langsung karena tidak ada uang, maka silakan bayar sesuai dengan itu, dan kemudian dia berhenti dari perbuatan tersebut, ya, berhenti dari perbuatan tersebut, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha
falahu ma salaf. Barang siapa yang datang kepada dia setelah itu, setelah dia melakukan riba itu, ja'ahu mau'izatun min rabbih, datang pelajaran kepada dia, artinya datang ilmu, akhirnya dia tahu ini itu dan sebagainya. Fantaha, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah lalu. Misalnya maaf, dia melakukan hutang, dia meminjam dari bank untuk usaha 100 juta dia pinjam, lalu kemudian di tengah jalan uang yang diambil itu ataupun dipinjam itu dia putar untuk usaha berkembang usahanya itu, ya kan? Lalu kemudian di tengah jalan dia akhirnya mengetahui tentang dosa riba itu luar biasa, akhirnya dia berhenti dari riba tersebut, uangnya dia kembalikan ke bank. Lalu kemudian bagaimana kondisi bisnis yang telah dijalani daripada uang riba? Allah mengatakan fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang datang kepada dia pelajaran setelah dia terjerumus ke dalam riba, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, maka apa yang dimilikinya itu akan menjadi miliknya. Nggak perlu kemudian, waduh saya nih bisnis riba, akhirnya saya langsung sedekahkan seluruh hartaku karena ini berasal dari riba. Tidak, falahu ma salaf wa amruhu ila Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang telah didapatkannya itu miliknya, dan urusannya itu kepada Allah setelah itu. Wallahu a'lam, ya. Itu yang pertama. Alhamdulillah, pertanyaan yang pertama dari kami sangatlah terjawab. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan ditanya oleh teman saya yang lainnya. Yang kedua, mengapa bunga di bank itu termasuk riba? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mengapa bunga bank itu termasuk riba? Perlu kita ketahui, riba itu adalah perkara yang jelek. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, setelah zaman jahiliyah itu dirubah dengan dilarangnya praktek riba. Namun sekarang, ya, dirubah makna riba ini dengan bunga bank, ya, untuk mengindahkan perkara yang jelek tadi. Karena ini sebenarnya riba itu sudah jelek, tetapi bagaimana caranya supaya orang itu suka terhadap perkara jelek itu, akhirnya kemudian digantilah makna riba itu dengan bahasa bunga bank. Nah, kenapa bunga ini termasuk riba? Ya begitu ya pertanyaannya. Bunga bank termasuk riba. Nah, riba tadi dikatakan dilarang di dalam agama kita. Kenapa? Atau berhutang ya kan, karena bunga itu kan awalnya dari hutang. Ketika seseorang meminjam uang bukan hanya kepada bank, tetapi kepada orang lain misalnya, ya, ingat bahwa pinjam meminjam itu bukan transaksi bisnis, tetapi transaksi sosial. Ya, itu adalah transaksi sosial. Membantu ketika seseorang butuh sesuatu, butuh uang, maka yang lainnya membantu. Ini transaksi sosial, bukan transaksi bisnis yang pada akhirnya seseorang mendapatkan keuntungan daripada praktek hutang piutang itu. Karena bunga itu berasal dari pinjam meminjam, dari hutang menghutangkan. Ya, bank itu memang dapat keuntungannya daripada bunga bank, dari pinjam meminjamkan. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan secara fundamental dari awal. Hutang piutang ini adalah transaksi sosial, bukan transaksi bisnis yang dengannya seseorang ingin mendapatkan keuntungan. Transaksi sosial maksudnya apa? Seseorang membantu. Harusnya ketika seseorang membutuhkan sesuatu, membutuhkan uang, harusnya orang lain membantu bagi yang mampu. Ya. Ketika membantu, apakah kemudian kita mengambil manfaat daripada apa yang telah kita berikan? Berarti kalau begitu dia ingin mendapatkan keuntungan, dan dilarang ketika seseorang bertransaksi sosial untuk mencari keuntungan. Ya.
kecuali transaksi bisnis. Kredit misalnya ada barang dibeli, jual beli namanya itu. Tapi ini kan tidak, meminjamkan. Ya, maka di dalam Islam itu ada namanya riba al-fadl. Apa itu riba al-fadl? Seseorang ketika meminjamkan uang, ya, lalu kemudian dia mengembalikan dengan jumlah yang misalnya 10.000 meminjamkan, kemudian dia mengembalikan dengan jumlah yang berbeda 10.500, maka 500-nya itu tambahan riba al-fadl, ya. Jadi tambahan daripada pokok yang harusnya dia bayar 10.000 tapi dia bayar 10.500, maka 500 itunya menjadi riba. Maka itu tidak diperbolehkan karena tadi akad hutang piutang itu adalah akad sosial, ya, bukan transaksi bisnis. Kita katakan, jadi tidak boleh ada seseorang untuk mencari keuntungan di dalam pinjam meminjam. Begitu pula macam-macam, ya, di bank ataupun bank emok sekarang, bank keliling ataupun rentenir, nggak mesti harus bank. Saya katakan tadi pada orang yang punya harta misalnya rentenir, dia meminjamkan uang sekian terus kemudian harus mengembalikan dengan uang yang lebih. Ini namanya riba al-fadl, ya, ada kelebihan di dalam apa yang telah diberikan. Maka ini haram, tidak diperbolehkan karena tadi dasarnya adalah transaksinya transaksi sosial, bukan transaksi bisnis. Allah Subhanahu wa Nabi SAW mengatakan di dalam hal ini, man nafasa an mu'min kurbatan nafasallahu lahu kurbatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya, kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan menghilangkan bebannya, kesulitan dia di hari kiamat. Jadi babnya bab ini, bab memberikan kemudahan, memberikan menghilangkan kesusahan dari saudaranya. Ketika seorang kan, saya butuh uang, ini kan kesulitan, dia butuh, maka harusnya saudaranya itu membantu dengan memberikan pinjaman itu dengan tanpa mengambil keuntungan. Wallahu ta'ala alam. Jadi kenapa bunga itu disebut riba? Ya karena memang dia lebih daripada pokok, tidak diperbolehkan. Transaksi di awal itu bukan transaksi hutang piutang, itu bukan transaksi bisnis tapi transaksi sosial. Ya wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan ketiga, bagaimana solusi untuk menghindari riba? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Solusi kita untuk menghindari daripada riba, ya tentunya kita tadi menghindari hutang-hutang, ya. Ketika kita sekarang hutang piutang itu terjadi di masyarakat bukan saja untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi untuk memenuhi kebutuhan yang sekunder, yang tersier, bukan lagi primer. Kalau orang meminjam uang karena kebutuhan mendesak seperti misalnya mau beli beras, ya mau beli ini, beli itu sih sah-sah saja meminjam uang, ya, karena kebutuhan yang mendesak. Tetapi sekarang masyarakat kita untuk kebutuhan-kebutuhan yang sepele saja itu harus meminjam. Misalnya saya sekarang tidak butuh mobil, ya kenapa harus kemudian pinjam kredit mobil, ke leasing akhirnya kan gitu, atau motor, ya kebutuhan kita untuk motor nggak begitu penting misalnya, tapi kita akhirnya beli, ya dengan cara kredit ke leasing juga, ya meminjam uang. Atau misalnya kita ingin bangun rumah, kenapa kemudian kita tidak menabung saja, ya. Jadi banyak di antara kaum muslimin melakukan transaksi hutang dengan bank itu bukan perkara-perkara yang primer. Ya banyak orang-orang kaya akhirnya dia kredit mobil, udah tahu mobil ada satu mobil lagi gitu, ya.
selesai daripada pembayaran kredit mobil ini, kredit lagi yang lain, artinya dia pinjam lagi uang gitu ya, kan demikian. Maka solusi untuk menghindar daripada riba, jangan berhutang ke bank. Bagaimana caranya? Nabung dengan caranya nabung. Oh, kan nabung itu susah, nabung itu tidak seperti ketika kita ada uang langsung kemudian buat rumah dan sebagainya. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk bersabar. Apa daya tangan tak sampai? Kalau memang kita tidak memiliki kemampuan untuk menggapai sesuatu, kenapa harus dipaksakan? Ya, terkadang kita tidak, tangan kita cuma bisa menggenggam ataupun memeluk sesuatu, tetapi dipaksakan harus memeluk yang lebih besar. Kenapa? Ya, berarti sikap kita harus banyak bersyukur misalnya, gitu ya, supaya bisa terhindar dari hutang piutang. Ketika seseorang memiliki sifat qanaah di dalam hatinya, artinya sifat menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Sifat qanaah itu adalah menerima setiap apa yang diberikan, baik sedikit maupun banyak. Nerima saja. Sehingga akhirnya dia tidak perlu lagi harus kemudian meminjam uang untuk membeli sesuatu. Meminjam uang karena dia tidak memiliki sifat qanaah nanti saja. Coba kalau seandainya kita memiliki sifat qanaah, ya, maka hati kita akan berpikir, nggak perlu beli itu, toh juga uang kita nggak cukup, ya kita syukuri saja. Tapi kalau kita tidak memiliki sifat qanaah, uang kita tidak punya kemampuan untuk membeli, tapi kan ada kesempatan atau ada peluang untuk melakukan itu dengan cara meminjam. Kemampuan kita tidak ada, tapi hasrat kita begitu besar, ya, cinta dunia kita terlalu besar, dan ditambah lagi peluang-peluang, kesempatan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu sangat terbuka. Pinjol, ya, dana cash, 2 jam cair dan sebagainya. Ini kemudahan-kemudahan karena kita tidak memiliki sifat qanaah. Maka solusi yang sangat tepat untuk menghindari riba, pertama jangan meminjam. Yang kedua, isi hati kita dengan sifat qanaah, selalu bersyukur dengan yang sedikit. Ya, makanya para ulama mengatakan takwa itu adalah ar-ridha bil qalil. Makna takwa itu adalah ridha dengan apa yang Allah berikan walaupun itu sedikit. Ya. Nah, inilah salah satu jalan supaya kita terhindar dari perkara riba. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillah, pertanyaan demi pertanyaan telah disampaikan kepada Ustaz. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan tenaga, waktu luang, dan juga yang paling penting adalah ilmunya. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita, siswa-siswi Sumenep yang sedang menonton ataupun yang sedang mewawancarai diri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu ini. Saya jadi merasa bersalah nih yang kemarin itu. Ya sob, enggak di sini? Oke. Secara berdiri atau gimana? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang.